Selanjutnya perwakilan dari Kabupaten Sampang yang hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Abdul Fattah Mahmud. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sadaja para rabu hadirin wal hadirat, abdina al-rosakinah oca-oca dari sakur Kak Dinto sekak lima oca-oca epon ampon jelas-jelas keluar dari panapas ya ampon eta tapaki sarang Al-Quran, eta tapaki sarang hadis epon ajunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjut epon nomor 5 poin saya nomor 5 sakur Kak Dinto ngocaaki bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga tidak masuk akal, karena yang masuk surga adalah dia yang mendukung persatuan, bukan yang terakhir mengucapkan la ilaha illallah. Statement ini tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang dikhawatirkan mati su'ul khatimah wal iyadu billah, karena sudah jelas dalam beberapa hadis bahwa kunci masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah, yang diantaranya hadis riwayat Ahmad dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah, yang artinya kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Dan hadis riwayat Ad-Dailami dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu thamanul jannah wa yataqasamuna al-jannata bi a'malihim, yang artinya iman dalam kurung la ilaha illallah adalah harga masuk surga, dan mereka memperoleh bagian derajat surga dengan kadar amalnya. Para tretan sangat badan kaula amul jaki, poin saya nomor 5, kesesatan saya keluar dari colon sakur Kak Dinto. Sakur Kak Dinto ngocaki bahwa kalimat la ilaha illallah mana bisa tia kuncin suarga kita tak masuk akal. Nyokor kalaban akala sakur otak ke sakur secoplong gitu. Ege na beke kelero tak kelero, sesat tak sesat. Keto jelas sesat para busebana molja. Apa-apa mak sekali to, karena ocak kadi to ampun jelas menentang dak kapan-apa sampun isampayaki sareng ajuran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setanton apa-apa saya sabuaki Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadi to merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akati sampun isabuaki sareng Gusti Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Panapa saya sabuaki Gusti kanjeng Nabi kento bani adasar hawa nafsu, tetapi melainkan kentapun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para tretan saya pada mulja jelas-jelas panapa saya kocaki saya keluar di colon sakur saya ngocaki tak masuk akal mana bi kalimat la ilaha illallah kento sebagai kunci surga, jelas-jelas kento kalimat sesat dan menyesatkan. Ekena baiki kanjeng Nabi ampun ada buaki miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga kento la ilaha illallah. Pas ipaka agama ada bu kento ipaka agama mana bi makin kita percaya dak kapan apa sampun ada buaki sang Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tretan sepada mulja parlo emotin bidan gulban panjenengan. Panapa perkara seneng agama dan gulban panjenengan. Saya datang dari ajunan Gusti Allah, saya datang dari ajunan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kento perlu sadar pada perkara kento tak dugain akal, Pak. Pada perkara kita bani tak masuk bani tak dugain akal, keng akal tak duga. Maka ketika mangken
ngadepin setong perkara kabar dari Gusti Allah akal kulban panjenengan kita tak duga benipah langsung itolak Pak. Ege nabeki. Maka sekali lagi pernyataan sakur kita saya ngocaki tak masuk akal menabi kalimat la ilaha illallah sebagai kunci masuk surga, maka kita jelas-jelas keliru tadi. Terus saya nomor 6 sakur kita amunyi lah kanengki jangan neke di ngebi gulban panjenengan eki nabeki katiban apa cepon munyin sakur bahwa Islam belum sempurna karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kenton can sakur duh kening berit ngerama. Statement ini termasuk kalimat murtad karena ingkar terhadap nas sharih Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Contoh saya nomor 6 sakur kita ngocaki bahwa Islam kali itu kepon kita sempurna kelero tak kelero jelas kelero apa-apa masa kali itu karena pun jelas-jelas nentang dak kapan-apa ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala pun ada bagi al-yawma akmaltu lakum dinakum ya setia sengkok masa sempurna untuk tibin kapi dak keagamaan tibin kapi itu cepon Gusti Allah sementara Al-Quran kita pun kitab suci la raiba fi tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kenapa saya bagi Al-Quran kita benar, kenapa saya bagus di Al-Quran kita bagus, kenapa saya salah Al-Quran kita juga salah. Maka ketika Al-Quran ampun paling kabar bahwa Al-Quran bahwa Islam ampun sempurna kisah Allah subhanahu wa ta'ala pas makin beda orang ngocaki Islam kita sempurna kira-kira ocaki itu kelero napa bukan kelero jelas-jelas kelero itu kalimat bisa tetih mamurtad keluar dari agama Islam malah matar batan kau leban para panjenengan saja paling selamat amin Allahumma amin. Saya nomor peto bahwa setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada konflik berdarah berebut kekuasaan antara Abu Bakar dan Ali hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Statement ini adalah kedustaan besar dari kaum Syiah karena pada kenyataannya dalam kitab-kitab sirah mu'tabarah tidak ada keterangan tentang konflik berdarah antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Fatimah atau Sayyidina Ali. Akan tetapi pada kenyataannya hubungan antara Sayyidina Abu Bakar dan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat baik dan harmonis sebagaimana dalam kitab hadis Al-Bukhari dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Abu Bakar berkata walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati, yang artinya kekerabatan Rasulullah lebih saya cintai daripada aku menyambung kekerabatanku. Dan dalam kitab hadis Imam Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, yang artinya carilah keriduan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai ahli baitnya. Dan dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Juhaifah bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakar thumma qala ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-umma ba'da Abi Bakar Umar radhiyallahu taala, yang artinya maukah aku kabarkan kalian tentang orang terbaik di umat ini setelah Rasul, yaitu Abu Bakar. Lalu Ali berkata
maukah aku kabarkan kalian tentang orang terbaik di umat ini setelah Abu Bakar, yaitu Umar. Adapun tersinggungnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan hukum dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan didukung para sahabat bahwasanya harta peninggalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi tirkat berdasarkan sabda baginda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, la nurathu ma tarakna sadaqah innama yaqulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal fa aba Abu Bakrin ayat fa'ila Fatimah minha syai'a fawajadat Fatimatu ala Abi Bakrin fi dzalika fahajaratuhu falam tukallimhu hatta tuwfiyat, yang artinya apa-apa yang kami tinggalkan tidak menjadi tirkat. Pastinya keluarga Muhammad cuma sekedar makan dari harta ini. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak mau memberi apapun kepada Sayyidatuna Fatimah. Maka Sayyidatuna Fatimah tersinggung dan pergi dan tidak berkata apa-apa sampai beliau wafat. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim 1273 berkata, maksudnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dalam keadaan sedih, tidak menerima dan pasrah terhadap keputusan tersebut dan tidak mengulangi pembahasan masalah tersebut kepada Abu Bakar. Para rabu sadbatan kaula amul jaki. Poin senomor petok. Panapa encan sakur kita ngucaki bahwa sampun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita beda konflik, beda permasalahan pertumpahan darah tokar antara Sayyidina Abu Bakar sareng keluarga Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepon merebut kekuasaan terus dia pemimpin. Hal kak dinto tentu si tongka gendegan senyata para muslimin mulia. Kenapa masa kak dinto? Kenyataannya Sayyidina Abu Bakar kita cintaan luar biasa dia kekeluargaan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tena Sayyidina Abu Bakar kita para muslimin mulia. Tak lebur dak kekeluargaan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantona Sayyidina Abu Bakar tak sampai ada buaki engkau ada lebih cinta nyampung dak kekeluargaan Gusti Kanjeng Nabi daripada sengkok nyampung dak ketang bela. Kentok Sayyidina Abu Bakar harmonis hubungan epon hubungan Sayyidina Abu Bakar sareng keluargaan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga Gusti Kanjeng Nabi. Tapi kenapa keluarga Gusti Kanjeng Nabi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib sing alam Sayyidina Abu Bakar sampai menyatakan manusia apakah kebin kota ibrin tahu siapa sih paling bagus umatnya sama Nabi? Kayak pon Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Ya kena Sayyidina Ali kadin tok para muslimin mulia. Bacik ke Sayyidina Abu Bakar. Amu sahabat Sayyidina Abu Bakar. Tak masuk akal ngalem para muslimin. Tak masuk akal. Penikakan akal sausah tak masuk. Tak usah dalilin. Ora buta busakur gitu. Buta busakur. Mungkin insyaallah ning berit. Lasan lebat enak ona irit berit galis. Engki torok bi jerengkong. Kira-kira sakadin to dai. Nah para muslimin mulia sekalian lagi Ocan Sakur menyatakan bahwa seampun setan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permasalahan konflik pertumpahan darah antara Sayyidina Abu Bakar dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento jelas-jelas kagendegan senyata kedustaan yang nyata. Moga-moga dan bulan para panjenengan sedaja paring selamat tak terpengaruh kalaban kedustaan sebisa merek ke agama akidah dan bulan para panjenengan sedaja. Amin Allahumma amin. Saya nomor balu para muslimin pada mulia keento Ocan Sakur bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad dinarasikan dengan kata berondong. Berondong di kalangan masyarakat mengandung makna negatif. Saat kawin dengan Sayyidah Khadijah yang seorang ibu, ucapan ini termasuk sikap kurang ajar
kepada kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikhawatirkan keluar dari Islam, seperti dalam Al-Quran surah At-Taubah 65 sampai 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, yang artinya katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Senomor 6 para Rabu Sebana Mulia sakur keto ngoceh dari mau cena sakur cepon Kanjeng Nabi keto sebut berondong. Apa-apa mek sebut berondong? Polan Kanjeng Nabi keto akati sampun ikau ningin sarang pedan kaulaban para panjenengan araji Sayyidah Khadijah. Saya dalam kitab sejarah kak dito banyak sebut bahwa Sayyidah Khadijah itu lebih sepo dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara panikah para musibana mulia bi sakur Kanjeng Nabi ekoten berondong kento cekaki disematkan ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ke Gusti Kanjeng Nabi para musibana mulia, kakiai pun kita tak pantas lah. Kiai tak pantas, jangankan kiai, kau ustad tak pantas, ustad berondong. Kira-kira kurang ajar napa punten? Kurang ajar. Tanggung-tanggung ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para musad badan kaula muljaki. Saken boleh pernyataan kita keluar nang tengah-tengah dan kuleban panjenengan abadaki maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amul jati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tombo oreng hanya masakur keto nyala cocolon Pak, nyala to Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut berondong para busebana mulja. Ocak ketika dintok para busebana mulja sitok ocak siapun jelas-jelas keluar dari panapa ketetapan Al-Quran, keluar semesta tak keluar dari orang-orang sehingga aku aban Islam, sehingga aku aban pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku aban pengagung ajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para busebana mulja ngereng toretan kuleban para panjenengan lebih-lebih nang akhir zaman kita Pak, tore kuataki iman dan kuleban panjenengan, tingkataki keimanan dan kuleban panjenengan, lepas dari ajar ilmu agama Pak. Kento apon lampon lamba di Kanjeng Nabi pun leda buah satakunu fitan. Akhir zaman itu bakal terjadi fitnah. Jadi mecepon Gusti Kanjeng Nabi fitnah akhir zaman kadinto kita ilailil muslim pada ban sepotong malam sepetang apa-apa cepon ulama me berdingaki kalaban sepotong malam sepetang artinya fitnah akhir zaman kita sebagaimana malam sajan kebudi sajan petang panapa bangken jalan kaangkui keselamatan dan kulban para panjenengan eda buaki orang kita bahkan yumsi mu'minan wa yusbihu kafir kilaku beriman lemalam la kafir wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafir kilaku Islam kada kinampun la keluar dari Islam kecuali illa man ahyahu Allah bil ilm, kecuali orang-orang sepau di aten kalaban ilmu malar mantar dan kuleban para panjenengan keluarga nak foto dan kuleban para panjenengan selamatakin dari saja fitnah langkong fitnah agama amin Allahumma amin sekali toh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.